Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Ya, untuk semester ini, Hybrid Mobile Programming ada 3 SKS ya, ada 3 SKS setiap hari Kamis jam 7. Materinya sebenarnya masih sama dengan yang semester lalu, jadi belum berubah. Kita akan menggunakan mana tadi? Ini dulu. Kita akan menggunakan Cordova dan Framework 7 di UTS, kemudian Ionic dan Angular di UAS. Jadi hybrid itu apa? Hybrid mobile programming itu adalah sebuah solusi untuk membuat aplikasi untuk multiplatform, tapi base-nya berdasarkan coding yang ada di bentuk HTML, CSS, JavaScript. Jadi bentuk tampilannya, kemudian alurnya dan sebagainya itu merupakan gabungan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, di-encapsulate menjadi sebuah native application, baik nanti dijalankan di iOS maupun di Android. Ya, tapi base-nya adalah HTML, jadi istilahnya dia bisa jalan juga di web, bisa jalan di Android, bisa jalan di iOS. Ya, ini dipilih karena biar kita bisa membuat aplikasi Android secara lebih cepat. Ya, dari kuliah-kuliah yang sebelumnya, kalian pasti sudah familiar dengan HTML, CSS, JavaScript gitu kan? Ya, jadi kita akan menambahkan tambahan sedikit begitu untuk struktur dan cara install cara runningnya, compile-nya dan sebagainya. Tapi secara tampilan kalian harusnya sudah nggak terlalu belajar banyak ya, karena berbasis HTML. Gitu. Yang dicontohkan ini dari sebuah artikel, ya. Kebetulan yang dicontohkan di sini juga kita pakai semua, yaitu Apache sama Ionic sebagai environment-nya. Ya mungkin 2 semester lalu masih menggunakan PhoneGap ya, di beberapa literatur mungkin disebutkan PhoneGap namanya. Misalkan perbandingan framework itu masih PhoneGap masih ada di situ. Nah, sayangnya sekarang sudah tidak ada ya, sudah discontinue. Jadi kita ganti dengan Cordova. Ya. PhoneGap pun sebenarnya adalah keturunan dari Cordova, jadi nggak ada masalah. Gitu, kalau kita baca-baca mungkin ini dari suatu artikel ya, artikel yang lain mungkin base-nya bisa ganti-ganti gitu. Di situ ada Flutter, Titanium, React, Native Script, Swiftick, jQuery Mobile, yang ini PhoneGap yang tadi sudah nggak ada. Kemudian Ionic, ya kita 2 ini. Tapi ini ganti Cordova gitu ya. Kemudian ada Xamarin sama Corona. Ini sekali lagi ini subjektif, tergantung penulis artikelnya begitu. Mungkin kita bisa cek yang artikel lain, tapi biasanya nggak terlalu jauh dari list yang tadi itu. Ada Flutter, React Native, Ionic, sebagainya itu tadi. Cuma urutannya saja yang biasanya berubah-ubah ya. Coba kalian searching saja base mobile programming framework.
Nah, itu ada 14 best programming framework. Top mobile app framework. Kita cek ya. 10 best mobile application development. Kecuali yang natif ya. Yang natif memang tidak ada namanya tidak natif. Kalau mau menggunakan Android ya natifnya pakai Android Studio, kemudian misalnya Kotlin atau Java begitu. Natifnya iOS ya, ada Swift ya, pakai Swift, pakai Xcode begitu. Ya itu nggak ada yang menandingi kalau dibandingkan dengan yang multi platform ini. Ya. Oke, kita cek ini base 14 React ya. Kenapa kok kita nggak ini React nanti kelihatannya akan nomor 1 terus kelihatan nomor 1. Kemudian kadang ada Flutter. Nah, kenapa kita belum memberikan React-nya? Karena memang berangkatnya dari biar gampang dulu, biar bisa membuat aplikasi Android yang dengan mudah. Jadi kita menggunakan yang sistem yang tadi hybrid menggunakan WebView. Ya, jadi HTML dan CSS dan JavaScript. Kalau React, kemudian ada mungkin nanti ada Flutter, ya ini Flutter, Xamarin. Nah itu juga bisa untuk membuat aplikasi Android tipenya multiplatform. Satu kode bisa digunakan untuk banyak platform apa untuk banyak OS ya, di iOS bisa, Android bisa, web bisa. Tapi kita nggak kasihkan di awal karena ini merupakan bahasa sendiri. Ya, dia mempunyai bahasa sendiri. Kayak kalau Flutter misalkan bahasanya adalah Dart, kemudian strukturnya sendiri. Nah, tapi Flutter kita ajarkan dulu karena kayaknya perkembangannya cukup bagus gitu ya. Mana Flutter tadi? Nah, nomor 2 Flutter. Flutter ada di mata kuliah Emerging Technology. Jadi sudah dimasukkan ke mata kuliah. Nanti semester depan rencananya akan ada juga yang React. Jadi untuk yang suka dengan ngoding di Android, pilihannya jadi cukup banyak gitu ya. Bisa natif, bisa pakai WebView menggunakan Cordova, kemudian Ionic, Cordova Framework 7, Ionic sama Angular. Kemudian ada Flutter, kemudian ada juga React. Itu. Ya kita nggak bisa semua kayak Xamarin, kemudian jadi harus dipilih ada Vui. Nah itu juga ini PhoneGap yang sudah almarhum tadi. Nah kita ada dua nih, Cordova sama Framework 7, Monaka dan sebagainya. Jadi nggak bisa semua ya, kita ambil yang paling banyak digunakan dan lebih dari sisi pembuatannya lebih mudah begitu. Tuh. Yang lain, website yang lain yang ditutup. Top mobile app 2021 Swift, ini baru. Native Script, ini juga baru. React nomor 3, sama nomor 4. Sinca, PhoneGap yang tadi juga. Cordova, Flutter nomor 8. Ya. Tergantung yang nulis. Jadi berurutannya begitu. Bisa ganti-ganti. Top 10 best mobile app. Ionic nomor 1 malah di sini. PhoneGap malah nomor 2. Kita ambil semua ini. Kemudian Xamarin nomor 3. React natif malah nomor 4. Ya, tergantung pembuat. Yang lagi jalan. Tak mute ya.
Oke, sampai mana tadi? Oh ya, untuk website yang ini ya, perubahannya tadi urutannya lagi. Beda lagi, Ionicnya nomor 1, Cordova nomor 2 malah. Ya, Ponke Cordova nomor 2, Xamarin nomor 3, React-nya malah nomor 4. Ini yang di sini React nomor 1, Flutter nomor 2, Xamarin nomor 3. Mobil Angular Ionic malah cuma nomor 5. Begitu. Baru Cordova PhoneGap nomor 6. Gitu ya. Jadi alasannya kenapa kok kita nanti menggunakan yang di sini juga ada lebih cepat, harusnya lebih cepat secara aplikasinya kita bisa membuatnya lebih cepat kalau kita menggunakan yang web view nih. Nah, ini juga artikel juga ya, jadi masih sifatnya juga subjektif tapi masih masuk akal gitu ya. Jadi kalau memilih pembuatan aplikasi, mau membuat aplikasi Android itu atau natif atau di iOS, nah ini pilihan yang paling gampang yang di sini. Do you need a mobile app as cheaply as possible? Jadi semurah mungkin gitu ya. Semurah mungkin dalam hal biaya, dalam hal effort dan waktu begitu. Kalau yes ke sini. Apakah fungsionality hardware-nya sangat perlu gitu ya? Meskipun bisa, ya tetap bisa kita akses nanti di bagian akhir biasanya tentang plugin. Kita akan mengakses GPS, kamera, tapi mungkin kadang agak nggak standar dengan versi-versi yang Android atau iOS yang ada di pasaran begitu ya mungkin. Kalau di sini sih sebenarnya ini bisa juga, yes pun bisa ke sini. Cuma menurut dia ini nggak, kalau yes disuruh pindah ke sini. Ya jadi di sini itu yang cepat, kemudian kalau nggak ada akses ke kamera dan GPS dan sebagainya. Jadi hardware Android-nya nggak. Saya tak mute lagi. Kotak-kotak terus ini Renaldi. Oke. Lanjut ya. Jadi di sini kalau misalkan mau bikin sistem informasi apa menggunakan berbasis Android, nah itu paling gampang pakai ini. Cordova, Ionic ini mungkin .NET ya. Jadi dari HTML, CSS yang sudah ada mungkin website, kalian sudah punya website, nanti tinggal disesuaikan bentuk-bentuknya, di-compile, sudah bisa menjadi aplikasi Android begitu. Ini paling mudah dan paling harganya paling, kalau di sini ya, harganya paling kecil, as cheaply as possible. Naik lagi kalau misalkan lebih banyak ke hardware-nya, nah, apakah, ini pertanyaannya, apakah kalau performa berkurang, sedikit berkurang, tapi pembuatannya lebih cepat gitu ya. Dibuatnya bisa lebih cepat meskipun performanya agak kurang. Nah, kalau iya, kalian bisa turun ke sini. Nah, kalau ini kenapa kalau e-commerce mungkin kalau misalkan usernya cukup banyak itu dianjurkan untuk ke progressive web app. Ya, kalau mungkin pengunjungnya atau transaksinya nggak begitu banyak, mungkin yang ini. Ada React, ada Flutter, ada Xamarin. Ya, di sini ada Angular dengan dia sendiri. Sebenarnya nanti kita juga belajar Angular, tapi di bahasanya ya, struktur dan bahasanya, tapi dengan environment Ionic. Kemudian ini ada apa lain lagi, natif apa tadi? Apa ya, lupa saya namanya.
Ya, nanti bisa dicari bentuk ini. Ini nggak terlalu sering keluar juga. Ya, progressive web app. Oke, kemudian kalau misalnya yang dipentingkan adalah performance, ya performanya yang paling gampang meskipun pembuatannya agak lama, nah disuruh ke sini nih pilihannya. Ya, disuruh ke sini. Are you ready to have two dev team working on Spirit Code Base? Jadi kalau misalkan mau dijalankan di iOS sendiri, kemudian di Android sendiri, kalian sudah punya 2 tim ya, masing-masing untuk iOS dan masing-masing untuk Android. Nah, itu pakailah native ya. Pasti performanya lebih tinggi, lebih apa namanya? Untuk akses ke hardware-nya pasti bisa gitu ya. Nah, tapi menjamin akses ke hardware performa lebih tinggi, cuma harus mempunyai 2 tim terpisah gitu ya. Satunya bikin Android, satunya bikin untuk iOS. Satunya pakai Android Studio Kotlin atau Java. Satunya menggunakan Xcode Swift. Tuh. Jadi timnya harus lebih banyak. Kalau timnya nggak terlalu banyak ya kembali ke sini. 1 kali kode, kodenya 1 tinggal dikompil sekali untuk iOS, terus dikompil lagi untuk jadi Android begitu. Jadi seharusnya apa yang kita buat nanti itu bisa jalan di 2 ya. Cuma kita fokus ke Android ya. Yang misalkan nggak punya Android, dicoba saja nggak apa-apa ya. Tapi compile-nya biasanya harus dari Mac. Jadi kalau mau membuat iOS, di compile-nya ini harus dari mesin Mac gitu. Next ya. Ini saya kok sering feedback ya suaranya. Bentar. Tuh ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Nggak usah menunggu sesi tanya jawab. Bisa chat atau raise hand. Raise hand juga ada nggak ya? Ya, chat juga enak. Ya. Jadi mungkin pas ada sela waktu bisa dibaca dulu. Gitu. Gitu untuk penjelasan environment programming di Android ya dan iOS sebenarnya. Nah, ini perbandingan yang lain. Ya, ini yang bahasa tadi mungkin sudah dijelaskan untuk Cordova sama Ionic itu HTML ya, bukan bahasa yang baru bagi kalian. Xamarin agak beda. Ini juga JS, cuma JS-nya beda lagi, dia punya struktur JS sendiri. React Native. Kalau Flutter nanti ada Dart di sini, bahasanya baru lagi. Ya, saran saya sih diikuti saja untuk semua. Kalau misalkan ada kuliahnya, diikuti saja karena bisa berpengaruh ditambahkan di CV kalian, kan nanti di kurikulum vitae kalian ada kemampuan, ada native, Android Studio, Kotlin, Java, kemudian ada Framework 7, Cordova, Ionic, Angular, ada Flutter, ada React Native, ada Python kalau yang ambil data science dan sebagainya. Gitu. Cukup banyak di lulusan Ubaya, cukup menguasai banyak bahasa. Oke, itu introduction untuk environment di pembuatan mobile programming. Next, kita masuk di materi. Dari tadi dijelaskan UTS, itu Cordova plus Framework 7, UAS, Ionic, dan Angular. Ya, ini materi-materinya intro hari ini.
nanti akan ada PR latihan yang dikumpulkan ya, PR gitu aja lah. Kemudian masuk ke Framework 7. Hari ini belum ke Framework 7, tapi sudah ke Cordova. Jadi Cordova installation, targetnya bisa sampai jalan di emulator, jalan di ini aja. Kalau emulator mungkin malah lebih berat, nanti targetnya lebih gampang kalau misalkan ini jalan di device, ya, jalan di device. Tapi saya sudah siapkan emulator. Ya, yang punya Android Studio mungkin bisa dijalankan emulatornya saja. Ya, nanti Android Studio-nya ditutup lagi. Ini saya sudah jalankan. Ya, biar kelihatan di layar soalnya. Ya, pasti lebih memakan memori sih, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mungkin lebih enak langsung di gadget ya nanti. Oke, kemudian Framework 7, setelah itu ada DOM 7, bisa bagaimana kita memanipulasi tampilan-tampilan yang ada di Framework 7. Kemudian mulai masuk ke database, ya, isikan data menggunakan Ajax, kemudian membaca data berbentuk JSON, kita bisa masukkan data sementara, bukan sementara, memasukkan data semacam session dalam bentuk local storage. Kemudian masuk plugin yang tadi kamera, kemudian mungkin GPS, kemudian transfer file. Nah, ini nggak ada PR-nya, tapi kita sudah fokus ke project di sini. Ya, projectnya sistem informasi, sesuatu sistem informasi. Biasanya projectnya sama, dari di sini ke sini sama, cuma ininya kan beda gitu ya, environment-nya beda. Paling ada tambahan sedikit. Semester kemarin apa ya, film kalau nggak salah. Ya, ada film, kemudian dibikin sinopsis, diisikan data sinopsisnya, aktor aktrisnya, kemudian bisa di searching, dikomentari, dikasih rating gitu. Ya, mirip-mirip begitu. Kemudian yang di UAS, oh ya, di UAS ini bahasanya juga beda, namanya TypeScript. Ya, jadi tambahan lagi. TypeScript ya, bukan JavaScript, tapi TypeScript. Kemudian tentang Angular komponen, Angular Directive, bagaimana berkomunikasi antar komponen, Angular Service, kemudian masuk ke database, kemudian plugin lagi. Begitu. Cara notifikasinya sama, jadi kalau bisa di sini, mesti di sini juga bisa. Pluginnya pun sebenarnya hampir-hampir mirip kok. Gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Jadi materi hari ini adalah intro dan instalasi. Intronya sudah, habis itu kita masuk instalasi. Oke, silahkan. Nggak ada, saya lanjutkan ya. Masuk Cordova. Webnya, kita cek webnya Cordova dulu ya. Cordova. Cordova.apache.org. Jadi punyanya Apache. Apache itu kan pembuatnya biasanya awal-awalnya kan untuk web web server gitu ya, Apache web server. Dia juga mengeluarkan Cordova. Oke, target multiple platform with one code base ya, Cordova mobile app with HTML, CSS dan JS. Nah, cara installnya nanti kita lakukan apa lagi ya di sini. Get started-nya sudah di situ tadi, dokumentasinya, platform
platform, ada di mana ya? Kemarin saya lihat jadi dia bisa menggunakan banyak framework yang lain untuk framework di tampilannya gitu. Ini agak bawah ternyata. Nah ini dia. Jadi dia bisa menggunakan Ionic juga. Ionic ini bisa juga dianggap sebagai environment. Bisa juga sebagai, dia juga nanti membutuhkan Cordova juga sebagai tambahan plugin. Kemudian ada Monaka, Onsen UI, App Builder, dan sebagainya. Ini bisa digabungkan dengan Cordova. Nah, yang kita pakai nanti ini, framework 7 ini. Itu. Oke. Jadi Cordova adalah open source mobile development framework yang bisa untuk membuat mobile dari standar web teknologi HTML5, CSS3 dan sebagainya. Ya. Jadi gunakan Cordova jika kalian sudah terbiasa biasanya dengan web app, kemudian mau mengembangkannya menjadi mobile app. Ya, mungkin ini struktur di ininya ya. Jadi kita ngodingnya bentuk HTML, JavaScript, CSS, ada tambahan struktur yang kayak ada config-config-nya dan sebagainya yang harus dipatuhi. Kemudian nanti ada plugin-plugin yang diambil dari Cordova. Jadi kalau butuh kamera, ditambahkan plugin kamera. Butuh tentang kontak, tambahkan plugin kontak. Geolocation ditambahkan dulu. Jadi nggak harus ada. Yang diperlukan saja yang ditambahkan. Ya, kemudian ini nanti akan dikompil menjadi sesuai dengan struktur di mobil OS-nya. Langsung aja sambil menjelaskan mungkin. Harusnya tadi ini dulu biar nggak menghabiskan waktu. Ya, untuk install Cordova kita butuh npm. Nah, npm. Ya, kita butuh npm. Salah satu cara mendapatkan npm adalah dengan menginstal Node.js. Jadi silahkan buka halaman ini. Kemudian install mungkin yang LTS boleh ya, jangan yang beta. Satunya beta. Ya ini yang recommended aja. Di download ya, silahkan di download kemudian dijalankan. 28,9 mega. Jadi nggak terlalu lama mestinya. Ini pesertanya cukup banyak, jadi saya mungkin nggak akan ngecek satu-satu untuk kesiapannya gitu ya, kesiapan Cordova dan mungkin nanti framework 7-nya. Jadi diceknya mungkin lewat nanti ya. Jadi kalian yang misalnya belum siap mungkin untuk downloadnya belum pakai data yang cukup begitu. Mungkin pas nguliah ini masih pakai handphone, belum pakai laptop dan sebagainya, bisa lanjut nanti ya. Dilanjutkan nanti saat di komputer beneran gitu. Tadi saya lihat ada yang sambil jalan naik sepeda motor. Ya suara-suaranya masuk. Ya nggak apa-apa, diikuti saja dulu. Nanti kalau ada kesulitan, misalkan nggak bisa, ada error, ada warning atau apa, misalkan nggak bisa sampai di-compile, bisa ditanyakan di grup ya, jangan malu-malu. Ditanyakan di grup atau di Jabri juga nggak apa-apa. Jabri WA aja kalau misalkan malu sama teman-teman. Oke, itu sudah diinstal.
kemudian kita akan mendapatkan fungsi npm. Saya sudah install sih sebenarnya. Ya, kita bisa menggunakan, kita kembali ke slide dulu ya. Nah ini, npm install min-g Cordova Atlas. Bisa menggunakan Node.js command prompt, bisa juga pakai command prompt yang biasa. Node.js command prompt itu, waduh, ada gininya. Mana caranya? Node.js, nah ini dia, Node.js command prompt ini bisa dipakai. Tapi kayaknya command prompt biasa juga bisa sih. Gitu. Dicoba aja yang menggunakan yang biasa. Kalau misalkan nanti nggak bisa, coba yang administrator ya. Kalau administrator kan pasti bisa. Nggak kena nggak kena proteksi. Nah itu. Kemudian install npm install g Cordova Atlas. npm install min-g Cordova Atlas. Kayaknya nggak bisa ini. Bentar ya. Saya pakai command prompt biasa. cmd administrator ya, npm install Cordova Atlas. Nah itu ditunggu nanti. Ya bisa pakai command prompt ya. Ini di Node.js saya nggak jalan, nggak tahu. Belum diinstal ulang sih. Tapi command prompt-nya bisa, jadi nggak apa-apa. Ya ini agak lama. Silahkan dijalankan dulu. Install tadi Node.js, kemudian install Cordova. Itu. Node.js ini npm ya. npm ini semacam untuk install dan sebagainya. Apa istilahnya? Dia kayak kalau di web framework programming, WFP itu kayak komposer gitu ya, semacam komposer. Jadi ada npm, komposer, lainnya mungkin ada Docker, itu juga bisa digunakan untuk itu. Tinggal nulis Docker apa, nggak install. npm juga. Lainnya mungkin kayak Git. Ya, Git pun kadang juga bisa begitu. Install sesuatu tinggal di Git apa. Oke, itu dilakukan. Nanti kalau sudah bentuknya begini. Ada warning-warning tapi biarin saja. Oke, saya kasih waktu sebentar ya sambil saya capture peserta dulu. Nggak usah masuk kamera, nggak apa-apa. Pak, mau tanya, ini nggak kok error, Ya, Pak? sebentar. Oke, dulu ya, nanggung.
Oke, sudah. Di share screen aja coba yang error. Mana? Permisi Pak, izin Iya. bertanya Pak. Yang Silakan. itu apa untuk Cordova-nya itu diinstal Dia di tempat XAMPP atau di mana Pak kira-kira? itu bebas sih, install Cordova itu dia ke sistem sebenarnya. Jadi Oh, harus custom. nulis dari manapun bebas. Ya, kecuali Oke, nanti siap. waktu bikin project. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Tadi ya, yang ada error bisa di-share saja mungkin. Tidak jadi Pak, sudah selesai Pak. Sudah sampai Cordova berarti ya? Iya sudah Pak. Cuma nanti Oke. installnya mungkin agak ada errornya, terus saya restart CMD-nya ternyata bisa. Oh, gitu. Oke. Setelah itu nanti kalau misalkan mau untuk ke web tinggal bikin project yang agak lama nanti mungkin ini untuk ke Android-nya. Ya, ini ya. Ini yang ke browser dulu ya. Yang ke browser dulu silahkan dicoba. Yang sudah install Cordova, bikin Cordova create di suatu tempat. Nggak harus di SAM karena ini dia punya semacam server sendiri, service sendiri gitu ya. Misalkan saya taruh di E gitu ya. Cordova create. Nama projectnya mungkin Cordova 1 gitu ya. Nah, dia nanti akan membuat project bentuknya kayak folder yang ada isi-isinya gitu. Nah, itu sudah jadi. Isinya nanti kita akan bisa lihat di folder Cordova. Jadi saya masuk folder Cordova yang CD Cordova 1. Slide ini sudah ada di URL Permisi ya? Pak, Ya, belum di share screen Pak, jadi nggak kelihatan oh, iya. proses. Share screen. Ya, tadi saya sudah nyoba yang ini. Ya, cuma nggak kelihatan tadi ya. Jadi Cordova, create. Nah, saya taruh di E. Cordova create, nama projectnya ini bebas. Dia nanti akan membuat sebuah folder project. Ya, kemudian masuk ke Cordova-nya. Ini pakai CD gini ya. Kalau tulisnya kan begitu ya. Nggak perlu ditulis di sini ya. Bagaimana cara masuk ke foldernya. Ya. Jadi masuk ke folder, kemudian ditambahkan dulu environment yang diperlukan. Kalau kita bikin untuk browser, ya kita tambahkan ini Cordova platform add browser. Cordova platform add browser. Kalau browser cukup simple, nggak ada tambahan yang banyak. Nanti yang bagian Android kita butuh SDK dan sebagainya. Kalau sudah install Android Studio sih kayaknya mudah. Nah, kalau belum, ya itu butuh waktu lagi. Sementara mungkin di downloadnya cukup besar nanti. Mungkin diikuti dulu saja. Nah, itu yang di step ini ya, Cordova Platform Add Browser.
Dia nambahkan beberapa plugin, ada kedua plugin whitelist juga. Kemudian jalankan pakai Cordova Run. Nah, dia jalan di sini localhost 8000. Nah, ini di sini. Ini bentuk default dari project-nya gitu ya. Masing-masing environment dia biasa ada bentuk default project-nya gitu. Kalau yang PHP kemarin yang sudah ngambil kan ada Laravel gitu ya. Yang Flutter ada sendiri, yang native juga ada sendiri. Ya, ini untuk Cordova. Biasanya nanti mungkin di minggu-minggu awal itu kita ngodingnya pakai browser ya, jadi biar nggak berat. Nggak harus di handphone, tapi project-nya harus bisa jalan di handphone. Ya, tapi untuk ngodingnya dan sebelum pakai plugin, kalau pakai plugin wajib pakai handphone beneran. Ya, kalau ngoding yang sebelum plugin kita bisa menggunakan browser untuk ngetes. Nah, untuk browsernya biar kelihatan bentuknya semacam di Android, kita bisa setting resolusinya ini. Bisa menggunakan diklik kanan, inspect. Nah, ini sudah diklik. Ini yang diklik bentuk ini. Google Device Toolbar. Nah, toggle Device Toolbar. Nah, biasanya nyobanya pakai ini dulu, nanti sampai mungkin 6 pertemuan ya, sebelum plugin atau 5 pertemuan. Nah, jadi bentuknya begini. Biar kalau sudah ke device beneran, ya masih mirip-mirip begitu tampilan. Begitu. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Error lagi, Pak. Error lagi. Iya, tadi kan sudah install, ternyata kan salah install. Nggak ada min G-nya saya. Terus saya coba pakai min G lagi kok error ya. Kodenya EPERM. Oke. Error. Bentar di sharing aja ya, share screen. Saya share screen aja, Pak ya. Ya. Sampai coba kelihatan kah, Pak? Android di ini ada antivirus. Mungkin antivirusnya dimatikan juga. Sudah dimatikan antivirus. Ada antivirus yang cukup galak-galak itu biasanya ya dimatikan dulu. Atau ini menggunakan administrator untuk CMD-nya. Coba saya matikan antivirusnya dulu, Pak ya. Ya, silakan. Ya, CMD-nya tadi admin bukan? Bukan. Bukan, Pak. Oh, Apa mungkin harus nanti admin? iya, kayaknya begitu. Kalau memang punya dua, satunya admin, satunya enggak, ya kayaknya pakai yang admin aja. Saya coba di admin dulu aja, Pak ya. Oke. Oh, sudah, Pak. Bisa. Bisa? Ya, bisa. Oke. Sharingnya nggak kelihatan tadi. Iya. Sudah. Oke. Sip. Yang sudah bisa dicoba bikin project di
browser ya. Nah, di run browser dulu. Nah, kalau sudah begini, mungkin sambil menunggu yang lain, sebenarnya ini HTML biasa, kita bisa lihat di foldernya. Tadi saya bikin di Cordova ya, Cordova. Ini dia. Nah, program kita itu ada di www di sini. Ya, di sini ada indeks. Ini aplikasi kita tadi ada di sini di indeks HTML. Gambar-gambar robot itu ada di image. Ya, HTML biasa kan. Nah, ini di image. CSS-nya juga ada. Sama JS-nya mungkin masih punya indeks sedikit ya. Jadi ada JS yang mungkin belum dipakai sih. Mungkin kita lihat struktur HTML-nya menggunakan apa namanya? Visual Code ya. Untuk IDE-nya bebas sih. Ya, kita nggak terlalu strict ke IDE tertentu, bisa VS Code, bisa apa satunya yang sering di lab itu. Saya sudah lupa sampean karena sudah terlalu sering pakai yang VS Code. Apa yang warnanya kuning itu ya? Sublime. Nah, ini dia Sublime. Iya. Sublime, boleh Sublime. Nah, ini di indeksnya kan begini bentuknya. Hello World itu title-nya mungkin nggak kelihatan. Ya, title-nya di atas. Oh, ini title. Cuma waktu di Android mungkin nggak kelihatan. Kemudian H1 apa aja Cordova. Nah, itu di sini. Ini namanya di sini. Ya, Cordova. Hello gitu ya. Kalau ada perubahan, nah ini kan nggak langsung karena dia memang sifatnya satu kali di apa namanya di build gitu ya, terus dijalankan. Misalkan ini kita rubah, dia nggak langsung berubah gitu. Ada bentuk-bentuk yang on time gitu ya, on time perubahannya bisa langsung berubah. Itu kayak di Flutter itu bisa hot reload dan sebagainya. Lainnya juga kadang bisa fokus. Yang Cordova ini nggak bisa, dia kalau ada perubahan kita harus jalankan lagi. Jadi di Ctrl C, kemudian di run lagi. Nah, itu baru berubah. Gitu. Oke. Ya. Ya, kemudian itu tadi gambarnya mungkin ikut CSS ya, di sini nggak kelihatan ada IMG, SRC ya. Ada image di sini, kemungkinan gambarnya ikut di CSS-nya. Ya, kita bisa buka CSS-nya. Di situ ada setting background biasanya. Open with code. Nah, ini background URL IMG logo PNG. Nah, dapatnya dari sini. Tuh. Nanti diedit-edit sendiri ya. Tempat-tempatnya sudah familiar karena HTML. Jadi sebenarnya dengan HTML dan JavaScript saja kita bisa membuat aplikasi Android. Kalau nanti kita sudah sampai Android ya. Framework 7, jadi nggak harus pakai Framework 7.
Framework 7 diperlukan agar kita untuk memudahkan kita membuat tampilan-tampilan yang sesuai dengan tampilan di Android atau iOS ya. Jadi sudah dibuatkan struktur dan komponen-komponen yang memudahkan kita. Harusnya lebih mudah kalau nanti atau kita pakai Framework 7. Tapi sekali lagi tanpa Framework 7 kalau misalkan mau bikin bentuk iOS yang sederhana atau Android yang sederhana kita bisa ya bikin HTML sederhana kemudian untuk isikan apa begitu itu pun sudah bisa begitu. Oke, next kita masuk ke mana tuh? Ya, kita masuk ke di Android ya, menjalankan di Android ini yang agak berat sedikit untuk instalasinya. Kita memerlukan JDK versi 8. Kayaknya ini agak besar. Ini di-download ya. JDK versi 8. Kalau sudah punya Android Studio, kayaknya tinggal diarahkan saja. Ya. JDK-nya ada di mana, itu bisa dilihat di Android Studio. Coba ya, saya menjalankan Android Studio ya. Agak lama sih. Kalau belum punya Android Studio, lebih enak mungkin download JDK-nya saja di sini. Mana yang Windows? Ini Windows 64-bit-nya biasanya ini. Agak banyak ya. Gradle juga bisa juga ikut di Android Studio. Di Android Studio sudah ada JDK, sama sudah ada Gradle harusnya. Jadi yang tadi selanjutnya kan Gradle, ini untuk compile-nya. Anda memerlukan Gradle, ini bisa di-download sendiri juga. Kok nggak ngeklik? Klik. Dari gradle.org, di-download, kemudian ditaruh di suatu tempat. Ya, ditaruh di suatu tempat. Mana download? Ini masuk di release page-nya. Yang Windows ini atau complete ini ya, download complete. Terserah yang versi berapa sih. Nggak usah yang terbaru juga nggak apa-apa kayaknya. Ya, mungkin yang ini ya. Kalau baru-baru sekali biasanya ada tambahan-tambahan yang bisa agak beda gitu. Mungkin yang ini atau yang sebelumnya 6,8. Ya, di download Gradle. Jadi download SDK atau ini saya cancel ya. Atau menggunakan yang ada di Android Studio. Yang JDK tadi, bentar, settingnya ada di sini. Untuk environment-nya kita bisa tahu dia lokasi JDK Manager. SDK Manager. Nah, ini lokasinya.
Android SDK location, C user Daniel kalau di tempat saya. App data lokal Android SDK. Tuh. Ya. Jadi yang sudah punya Android Studio, ini nggak perlu. Ya, satu nggak perlu. Gradle ini harusnya nggak perlu, tapi kita harus tahu tempatnya. Ya, nanti bisa dicari. Atau download saja, Gradle-nya nggak terlalu besar kayak kalau yang Gradle. Ya, Gradle ini tadi berapa ini? Nggak bisa di-resume. Ya, yang Gradle nggak apa-apa, di-download saja, kemudian ditaruh di suatu tempat. Oh, ini yang SDK yang tadi ya, bukan JDK ya. Yang JDK beda, sorry. Yang Android SDK yang ini tadi. Ya. Yang JDK ini kayaknya download lagi aja. Ini tadi SDK. JDK ada di mana ya? Kalau mau download nggak apa-apa, download saja, kemudian ditaruh di suatu tempat juga diinstal. Ya, diinstal kalau ini. Nggak usah ditaruh. Ini tinggal diklik nanti install. Kalau yang Gradle itu diekstrak. Di JDK ya, tadi cari JDK. Kayaknya SDK saja yang di sini kelihatan. JDK harus install lagi. Atau kalau dicek, mungkin saya bisa lihatkan di sini. Nah, nanti setelah itu masuk di edit environment variable. Jadi masuk di edit environment variable for your account ini, diklik. Nah, ditambahkan path untuk JDK-nya, kemudian Android SDK-nya, sama Android Home. Nah, di saya ini ada path. Ya, ada path. Itu diedit. Sebentar. Klik tombol environment kok path. Path nanti yang Gradle-nya. Mana tadi environment variable saya? Saya buka lagi ya. Edit environment variable, masuk di variable, ditambahkan di sini dia. Di sini ada bukan ya. Kayaknya ada yang salah ini. Environment variable. Ini tadi cuma Gradle-nya tok. Flutter ada di situ. Oke. Advanced system setting aja ya, masuk di komputer dulu. Kayaknya ini bukan yang ini. Ini yang path ini. Ini yang path. Kalau yang ini itu user variable. Ini sesuatu yang beda kayaknya. Kita masuk di sini dulu. Icon computer properties. Jadi di komputer diklik kanan, properties, ya. Kok ini, this PC klik kanan, properties,
Masuk di Advanced System Setting. Nah, ini. Advanced System Setting masuk di Environment Variable ini mestinya yang tadi. Ya, kalau yang tadi user saya sendiri itu untuk pet. Ya, ini untuk yang lebih untuk seluruhnya gitu ya, untuk user seluruhnya, untuk setting seluruhnya. Ini ditambahkan ini Android Home, Android SDK root, sama tadi JDK. JDK ini yang Java Home ini. Ya, mungkin bisa dilihat saja dulu di program files Java gitu ada enggak ya. Kalau sudah ada mungkin bisa dipakai. Tapi mintanya versi 8. Versi 8 ya. Minimal. Nah, ini 3 ini. Ini ditambahkan caranya kalau belum ada di new begitu nulis Android Home, terus isinya adalah foldernya sampai dengan /SDK ini. Gitu. Android Home sama Android SDK root. Ya. Kemudian Java Home diisi dari JDK. Nah, yang pet ini tadi ada Gradle. Mungkin yang pet ini lebih ke arah ke milik kita sendiri. Jadi yang pet itu melewat yang tadi. Ya, ini bukan atau ini salah ini. Saya edit sebentar ya. Nah, ini bukan atau. Ini taruh di lain tempat aja. Nah, ini sampai di sini aja. Klik environment variable. Ini yang ini home SDK root Java ya. Ini contohnya ini di ekstraknya di Android begitu. Java home-nya mungkin baru di program file bebas tempatnya. Ya karena saya sudah ada Android Studio, maka ini tadi ikut Android Studio-nya mungkin. Nah, ini yang pet baru yang ini. Masuk di bagian variabel pet. Ini atau. Nah, kan di sini. Gitu. Ini juga di situ tadi. Cukup tempatnya. Biar aja gini ya. Itu ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau di saya seperti ini tadi. Oke, dari tadi pertamanya dari Explorer, pokoknya masuk di this PC gitu ya, klik kanan, Properties, kemudian klik Advanced System Setting. Nah, di bagian di sini. Untuk pet itu bisa ditambahkan di sini juga yang tadi Gradle bin juga di user saat ini. Jadi nggak perlu admin. Kalau ini kan bisa di sistemnya gitu ya. Di edit environment variable tadi juga bisa ditambahkan. Itu biar dikenali. Nah, biar Gradle-nya bisa dikenali lewat mana saja gitu. Nah, Gradle itu nanti dipakai saat kita compile.
Nah, tambahkan pad-padnya di sini. Android Home, Gradle juga. Ya, itu ada di sini tadi. Environment variable di bagian pad. Kayaknya yang pad 2 kali saja di sini, yang di admin. Ya, ini tools, platform, sama Gradle 3. Nanti yang di user sendiri, kalau misalnya memang punya 2 user kayak saya punya 2 user, admin sama saya sendiri gitu. Nah, itu ditambahkan juga ya. Kalau sudah, kita siap untuk menjalankan di Android. Ya, mungkin dilakukan ini dulu. Pertama, tambahkan platform Android dulu. Jadi yang itu tadi biar project yang sama gitu ya. Project yang sama, nggak apa-apa, dipakai lagi ini. Saya matikan servisnya. Ctrl C. Ditambahkan Cordova yang ini atas. Platform add Android. Platform add. Kalau iOS kayaknya gini juga, add iOS gitu. Ya, nanti coba aja. Tapi kayaknya untuk build-nya harus di Mac. Ya, ini itu ya, nanti tadi ada download segala, nanti diikuti saja dulu. Diikuti saja, nanti habis saya lihatkan contoh hasilnya di emulator, nanti silahkan dicoba untuk selanjutnya lewat offline saja, kemudian dikerjakan PR-nya, dikumpulkan. Nah, itu membuktikan kalian sudah nyoba gitu. Jadi PR-nya hanya untuk membuktikan kalian sudah siap environment-nya. Nah, ini sudah Cordova platform add Android-nya sudah, kemudian di build Cordova build. Ya. Yang di situ kalau misalkan mau lebih ringan mungkin bisa pakai handphonenya dibuka dulu developer mode-nya ya. Developer mode-nya dibuka, kemudian USB debugging juga diaktifkan. Oke, ini build-nya selesai. Tinggal dijalankan, bisa dijalankan di device. Kalau di device minus device. Kalau dijalankan emulator minus emulator. Oh, belum selesai. Build ini yang pertama-tama saja yang dia agak lama. Ya, setelah yang kedua dan seterusnya itu cepat. Jadi yang berikutnya dibuild lagi, kemudian dijalankan lagi. Kalau ada perubahan, dibuild lagi, dijalankan lagi. Begitu.
Nah, ini sebenarnya sudah bisa dipakai kalau misalkan app debug-nya ini di copy di Android atau dijalankan di apa ya? Ada kayak emulator di luar Android Studio itu juga bisa dipakai. Ya, bisa dicoba. Waktu saya ngeceki project itu biasanya bukan pakai yang ini. Kadang pakai ini sih, tapi kalau sudah kayaknya berat pakai emulator yang saya kok lupa namanya. Ini BlueStack. Ya, BlueStack ini. Jadi project kalian nanti bentuknya kan APK ini. Di hasil APK ini dikirim, dikumpulkan, saya tes. Kadang pakai itu tadi BlueStack, kadang pakai Android ini. Ya, tinggal di drag saja dimasukkan, dia nanti akan install gitu. Terus dicoba. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah bisa dipakai ya. Tapi manual harus diambil APK-nya. Ya, kalau mau dilanjutkan dengan koneksi ke device maupun ke emulator, itu menggunakan kode waran Android. Enaknya kalau pakai ini, nanti kita bisa lihat debugnya. Kalau ada error-error bisa kelihatan. Gitu. Ada data masuk, data keluar bisa kelihatan. Ya, saya sudah siap emulator, saya jalankan di emulator. Cordova Run Android Emulator. Ya, ini emulatornya. Dia install ke sini harusnya. Nah, itu. Ya, ini juga bisa diganti ke Android device ya, dengan cara dicolokkan ke device masing-masing. Device-nya harus diaktifkan dulu developer mode dan USB debug. Nah, ini di launch. Untuk jalan. Nah, ini jalan. Oh, ternyata nggak nyambung ya. Cuma jalan tok juga ternyata. Kayaknya yang Ionic yang tetap nyambung dengan ini. Ini jalan terus selesai. Nggak connect lagi. Kok hitam tok. Ini lambat sekali. Error bisa. Itu ceritanya. Saya coba jalankan di device. Device saya masih dipakai kuliah, sekolah anak saya. Ya, nanti ini bentuknya ada di sini dengan bentuk seperti di sini. Sama seperti yang jalan tadi. Mana tadi? Nah, di sini. Bentuknya begini. Hilo apa aja Cordova yang karena sudah diedit tadi. Nah, ini ada error di emulatornya. Emulator memang cukup berat. Saya coba di BlueStack. BlueStack juga berat juga ini awalnya. Depannya loadingnya lama. Gitu deh. Dicoba dulu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di Japri atau di grup kalau ada kesulitan. Jadi saya ngeceknya lewat
pengumpulan di ULS ya. Nilainya 10%, jadi sudah install saja sudah dapat nilai 10%. ULS, jadi berat sekali komputer saya. Matikan aja lah. Kadang emulator ini kalau pas dimatikan terus jadi hang semuanya. Di saya begitu. Ini sekarang sudah beratnya. Jadi lebih enak sebenarnya langsung di device. Nanti saya cari lagi cara bagaimana biar di device bisa kelihatan di komputer ya tanpa emulator. Itu lebih ringan. Pakai semacam mirroring. Ya, mirroring ke suatu tampilan di komputer begitu. Tapi aslinya jalan di device. Kalau pakai emulator kan mesin-mesinnya ada di komputer, jadi dia cukup menyita memori. Udah, lanjut saja dulu. Itu caranya tadi. Dilanjutkan nanti di masing-masing. Kalau sudah dikumpulkan, yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan ini aja. Ini kalian edit jadi foto kalian, kemudian ada NRP, ada nama, gitu ya. Ini foto, ini NRP, ini nama. Tinggal diedit saja. Foto ini bisa menggunakan image yang tadi diganti gambar foto kalian, atau pakai file yang baru, kemudian diedit juga di CSS-nya. Dari CSS ya. Ini kan CSS ya. Misalnya kalian punya foto, ya tinggal ini diganti foto.png, begitu. Terserah. Nama foto kalian diganti logo atau ininya yang diedit boleh sama saja. Pokoknya keluar di sini foto, di sini adalah nama kalian, kemudian di sini itu di sini NRP, di sini nama, atau dibalik ya, dibalik deh. Ini nama, ini NRP. Ya, namanya biar lebih besar. Ini ada chat SCL copy bisa kalau nggak salah untuk mirroring nasib. Nanti saya cari, kemarin sudah nyoba pakai apa ya, Movavi ya. Itu cukup berat, jadi sering putus-putus. Mungkin cari cara yang lain. SCR CPY, screen copy gitu. Oke, terima kasih Henry Alexander. Oke, hello Apache, ini diganti nama, device is ready, diganti NRP gitu. Ini diganti foto. Terus dikumpulkan gambarnya di ULS. Hybrid. LS-nya baru bentuknya. Saya bikin di sini assignment tugas 1. Capture tampilan Android. Capture atau foto ya. Default Cordova yang dimodifikasi. Modifikasinya logo Cordova diganti foto. Teks bawah logo diganti nama.
teks yang kelip-kelip diganti NRP. Tuh. Ini harus berupa foto atau capture device atau emulator ya. Jangan yang versi web. Yang versi web nanti nggak dikumpulkan saat di project. Jadi ini memastikan bisa jalan APK sampai dengan APK. Jadi APK begitu. Jalan di emulator boleh, jalan di device lebih bagus lagi. Gitu. Foto capture aplikasi yang jalan di device atau emulator. Nih. Ada chat lagi. Oh, yang tadi menggunakan Connect Windows atau mirroring ship. Nanti saya coba. Gambar aja, gak perlu file www. File boleh sih, file diganti. Ini maksudnya gimana? Mungkin filenya jangan di luar dulu ya. Kalau filenya di luar mungkin bisa juga sih ditaruh di suatu tempat. Kalau kalian punya foto di Instagram Instagram nggak bisa diambil biasanya. Kalau punya foto di suatu mana blog atau apa, nah itu bisa dipakai juga, nggak apa-apa. Pakai alamat internet boleh. Ya, silahkan. Ya. Oke, ini untuk latihan pertama. Saya simpan sampai dengan minggu depan ya, sebelum kuliah. Tapi kuliah minggu depan pakai web saja biar ringan. Kuliah saat plugin baru menggunakan itu. Sampai tanggal 17 berarti. Submission, file submission 1 sudah sip. Gitu ya. Untuk hari ini silahkan kalau ada pertanyaan. Kita masih fokus ke Cordova-nya, instalasi Cordova. Jadi tadi di awal kenapa kok kita kuliahnya isinya Cordova dan Ionic, ada penjelasannya di awal tadi. Nanti videonya akan ditaruh di YouTube ya, kalau yang ketinggalan atau mungkin kurang jelas bisa dilihat lagi. Ya, sementara nanti kalau ini kan cukup panjang mungkin untuk install-installnya, agak banyak tadi yang di-download. Kalau ada kesulitan bisa lihat videonya tadi, cek lagi. Bisa juga tanya ya di grup boleh, di Jabri boleh, gitu ya. Itu sampai ini dulu selesai. Ya, di Jabri boleh. Kalau bisa nggak usah email lah, WA saja nggak apa-apa kalau saya. Ya email nanti nggak kebaca, agak lama bacanya. Gitu, terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Terima Makasih, Pak. kasih. Kasih, Pak.